Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di Blog Internet TV Channel. Hari ini edisi persiapan anak dadakan. Kemana aja kita persiapannya banyak banget. Ini cuma bawa motor, Main, Pak suami, dan bayi sama Raja Sarandi. Ini tragedi si Kumi katanya tuh kucing kan suka bawa hadiah buat tuannya tuh tikus, tapi nggak begini tuh. Ada astagfirullahaladzim, ada 3 biji. Di rumah kita tuh nggak ada tikus. Cuman dia suka ngambilin loh dari lapangan, dari mana entah dibawa pulang. Ya digituin doang tuh. Tuh Masya Allah. Kalau cicak ditelan, waktu ini udah berubah jadi kucing kampung. Ya kita mulai berangkat. Video hari ini akan sangat amat bermanfaat buat ibu-ibu muda yang anaknya baru 1 atau belum nyekolahin anak. Ini penting banget, wajib ditonton karena persiapan sekolah anak itu luar biasa. Dan kita tuh baru punya anak 1, memang minim pemahaman, minim pembelajaran, jadi bawaannya tuh pengen ngasih yang terbaik. Nggak ada yang salah, cuman memang semua harus bukan diukur sih ya, dipersiapkan, karena kan nggak sampai di anak ke-1 aja, dan kita nyekolahin anak itu nggak dalam waktu yang pendek. Adik kakak pun harus semuanya dibikin adil, jangan jomplang banget. Makanya tonton video ini sampai habis, mudah-mudahan bisa ada yang diserap. Nah terus terang tahun ini berasa banget beratnya olahin 2 anak sekaligus. Let's go, mari kita mulai perjalanannya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Kita ke Sila dulu. Tuh lihat tuh, denger tuh si bayi tuh. Mana tuh. Mana biau ke jatah jadi nonton biau ke coba panggil. Tahun ini perdana 2 anak Main sekolah. Si Abang Raja itu daftar ulang untuk masuk kelas 5 dan Abang Sarhan ini masuk SD. Luar biasa, tahun ini berasa banget goncangan uangnya. Ini kadang suka heran kalau ada temen yang ngomong, gue sih mau nyekolahin anak di sini. Yakin gue sih bisa kalau dari segi bayaran. Masalahnya sekolah itu nggak sebatas hanya di bayaran. Fisik anak pun juga harus diperhitungkan. Kalau buat Main ya, dalam memilih sekolah, Main punya keyakinan gini. Ada yang bilang memang kan membentuk circle di sekolah. Belum saatnya. Karena circle nanti akan dibentuk minimal SMA atau kuliah. Kayaknya kalau tingkatan SD lebih dominan circle ibu atau orang tua ya. Main pun memilih sekolah ketika itu yang Main perhatikan adalah adab guru dan kepala sekolahnya. Main nggak pernah ngecek untuk kurikulum dan lain sebagainya. Karena kalau udah dari adab gurunya baik, insya Allah ada ketenangan tersendiri. Masa SD itu masa pembentukan karakter anak, bukan secara keilmuan kalau buat versi Main. Karena anak pasti bisa belajar pada waktunya, tapi karakter dibentuk sedari kecil saat ini. Jadi Main memang pertimbangannya anak-anak Main saat ini sekolahnya di SDIT, Sekolah Islam Terpadu. Kalau dibilang sekolah ini bagus banget, enggak. Tapi kalau dibilang favorit juga enggak. Dibilang jelek banget juga enggak. Jadi tengah, karena dari beberapa survei Main, sekolah ini yang paling cocok di hati Main dari sikap kepala sekolah juga guru-gurunya. Jarak Main juga masuk perhitungan, karena fisik anak juga harus dijaga ya. Jangan sampai kelelahan nanti di jalan karena macet. Plus juga perhitungkan ketika musim hujan dan mobilitas dengan adik-adik lainnya. Karena memang Main ini kan perantauan ya. Gak ada yang bisa diandalkan selain Main dan Pak suami. Kalau suami bekerja, jadi otomatis Main harus mengukur tenaga orang tua dan juga anak supaya semuanya sinkron. Karena masa sekolah SD ini yang paling panjang, 6 tahun. Biar semuanya minimalis masalah. Kesalahan di anak pertama banyak orang yang melakukan. Jangan sampai jadi penyesalan di akhir, karena memang memilih sekolah itu wajib diperhitungkan dengan detail dan masak. Apalagi anak pertama, karena anak pertama ini penentu. Ketika kita sudah menentukan sekolah abangnya di sini, otomatis biasanya adiknya akan mengikut. Makanya jangan sampai salah pilih. Jangan sampai terjebak perasaan ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Tahu-taunya berhenti di tengah jalan hanya untuk anak pertama. Karena lagi dan lagi roda berputar, kesadaran dan sadar diri kita harus tinggi. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never...
tasnya nggak ada. Kita coba cari keluar. Untuk kebutuhan fashion kita termasuk keluarga yang sangat jarang belanja. Memberi pemahaman ke anak lebih ke fungsi. Tapi kalau untuk tas buat Abang Sarhan yang baru masuk sekolah ini wajib karena memang kan tas TK dan tas SD beda karena buku pelajarannya juga lebih besar. Karena kita mau cari tas yang memang sesuai dengan kebutuhan Abang Sarhan yang sekarang sudah SD. Melipir kita ke sebelah, ini enaknya sih memang samping-sampingan. Ini ada Miniso. Di sini banyak aneka kebutuhan untuk alat tulis ya. Ditahan, fokus pada kebutuhan. Ingat kebutuhan yang lain banyak, apalagi bulan Juli ini boleh dibilang bulan keramat ya. Karena semua brek biaya tuh ngumpul di sini. Kalau untuk pensil, penghapus, main tuh beli di toko grosir waktu itu boxan. Jadi ada beberapa item yang wajib main beli tuh kayak rautan dan pulpen. Karena Abang Raja ini udah menggunakan pulpen plus stabilo. Seusia Abang Raja memang udah butuh hal-hal kayak gitu. Jadi fokus di kebutuhan. Hindari mubazir karena itu juga ajaran agama ya. Mending dana yang ada bisa kita amalkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Kita dapat pahala, kita merasa jadi manusia yang bermanfaat. Jadi belilah secukupnya. Yang mana? Itu yang biru. Ini. Hah, gimana kata kamu? Udah, hah? Gak ada bedanya dah kayaknya. 2 hiji kali ya? Raja Saran kan? Treatment anak perempuan dan anak laki ini berbeda ya. Biasanya kalau anak perempuan itu lebih rapih, lebih apik memelihara barang. Kalau untuk anak laki-laki lasak, jangan harap awet. Makanya main sih kalau beli barang itu ya yang nengah ya, mahal banget enggak, yang murah banget udah pasti cepet hancur. Makanya main pilih yang nengah. Ini botol main beli buat Abang Raja karena dia botolnya udah nggak ada. Abang Sarhan ada, itu kenang-kenangan dari TK. Terus sendal ini kebutuhan karena ada beberapa item yang harus ditinggal di loker sekolah Abang Sarhan. Kita bayar dulu lanjut ke tempat selanjutnya karena di sini nggak ada. Sebenarnya masih ada beberapa kebutuhan yang kita butuhkan dan nggak ada di tempat ini. Untuk tas tadi main bilang ringkih ya. Kalau tas itu main konsen banget, itu terutama busa dan ketahanan. Karena lagi-lagi anak laki, kita belinya tuh nggak, berharapnya sih nggak cuma sebulan 2 bulan ya dipakai panjang. Toko Desti banyak. Nah ini toko ketiga yang kami datangi. Di sini buku juga ada, tapi ternyata memang kita hoki lebih murah tadi yang di toko pertama Ria Busana. Dan di sini item tasnya banyak pilihan. Ini sampai bawain contoh buku paketnya biar di kondisi muat, biar nggak lecak-lecak untuk buku paketnya dan biar lebih awet ya. Kan cuma sekedar lucu, prioritaskan mana yang nyaman dipakai. Akhirnya main menjatuhkan di pilihan ini nih. Memang harganya termasuk lebih mahal ketimbang yang lain, tapi nggak apa-apa. Main kalau untuk item baju, nggak apa-apa beli yang thrifting, 30 ribuan, 25 ribuan, tapi kalau untuk tas dan sepatu itu nyaman harus jadi yang utama. Nah, di tempat sini main beli untuk tasnya ini lumayan harganya. Punggungnya ini empuk ya, terus juga jahitannya lebih rapi dan ada embosnya untuk di depan ya. Main juga beli sampul plastik. Sampul plastik itu ada 2 jenis, yang biasa dan yang mika. Yang mika itu kondisinya lebih kaku, mendingan pilih yang mika karena yang mika itu lebih tebal, harganya juga lebih mahal, tapi bikin buku tuh lebih awet. Apalagi anak cowok kalau naruh barang itu brak-brak. Lanjut lagi kita, Masya Allah. Di tahun ini paling berasa karena 2 anak yang sekolah. Makanya yang baru pada punya anak 1, baru sekolah, jangan dibuang-buang bukunya. Karena berasa banget, dan nyekolahin anak gak cuma 1 anak, gak mungkin anak pertama upgrade dan tidak anak kedua downgrade. Minimal harus setara biar semuanya adil dan rata. Jadi pelajaran buat para ibu-ibu muda yang anaknya masih 1, gak usah aneh-aneh dulu. Insya Allah. Satu toko tadi 318, yang lalu 102 ribu gitu. Ya, sebangsa 700 lah ya. Siap-siap ini aja buku masih ada yang sisa. Kemarin musola ya? Bukan. Oh ya, sekedar tips dari Main, kalau mau nyekolahin anak mending ambil gelombang pertama dan yang menyediakan sistem dicicil. Main itu untuk masuk Bang Sarhan mulai dari Oktober, itu biasanya pembukaan gelombang pertama. Karena selisih harga setiap gelombang itu 1 juta sampai 1,5 juta. Lumayan banget kan? Bisa buat tambahan si abang kalau mau daftar ulang. Karena kalau sekolah swasta itu ada daftar ulang. Tapi untuk seragam, buku udah all in semua, kita nggak ada penambahan.
Edisi selanjutnya, tadi habis beli buah sama es aqua. Sekarang kita di kios unggas. Kalau buat bekal anak, dia disiapin belinya di kios unggas. Mungkin sebagian dari mama semua udah familiar. Ini namanya kios unggas. Cabangnya udah banyak banget dan biasanya memang cabangnya kecil, tergantung wilayah kali ya. Di tempat main ini ada 2 bloknya, yang di sebelah sini dan di Pengasinan. Di sini tuh ngejual banyak banget. Jadi dari ayam ya. Ayam itu ada yang ayam utuh, yang kecil dan gede, terus ada yang paha, sayap, ati, amplas, ceker pun semua terpisah. Main sih senang belanja di sini karena harganya lebih pasti, terus kualitasnya terjamin ya, karena dia juga ada halalnya. Nah ini yang ayam ayam utuhnya 37.000. Biasanya kalau yang rak atas itu lebih mahal, dia ukurannya lebih gede. Di sini juga sosis, nugget-nuggetan, bumbu-bumbuan ada. Cuman kalau buat main, telur juga ada ya, tapi telurnya telur omega. Kalau main cocok belanja di sini hanya ayamnya aja ya. Karena kalau untuk item yang lain main bilang sih nggak murah ya. Terhitung mahal, dan lagi main biasanya belanja untuk yang lainnya itu digabung sama belanja bulanan. Jadi inilah tempat main belanja untuk perayaman, bukan di pasar tapi di sini. Tuh. Untuk detail harganya juga ada di sini, terjangkau sih main bilang ya, nggak capek nawar. Nah ini untuk proses pemotongannya, main beli ayam yang ukurannya lebih besar, 1 ekornya itu minta dipotong jadi 10 item. Enak ya, bawa ke rumah udah dalam kondisi dipotong, tinggal kita cuci. Kalau mau dipisahin ya dipisahin, kalau mau digabung ya digabung. Ayam sih lumayan mempersingkat waktu karena kita bisa nyiapin diungkep atau disemur jauh-jauh hari dan itu bisa tahan beberapa hari ke depan. Main beli 3 ekor dan ini dimasukkan ke dalam kantong, baru kita lanjut untuk pembayarannya. Di kios unggas juga ada fasilitas pengantaran gratis, tapi main belum pernah mencobanya. Dan lagi ini pun dekat, mendingan sih main datang langsung. Totalnya 164, 3 ayam dan 1 paha. 1 ayam. Terus apa tuh buah? Beli bekal, tadi nggak kita taping. Buat persiapan bekal bocah. Anak 2 yang sekolah otomatis pengeluaran lebih deres. Raja dan Sarhan ini jarang kita kasih jajan. Kita kasih uang jajan, biasanya kita kasih pemahaman juga. Kamu mau beli apa? Kalau kamu mau beli, maka kamu harus menabung. Tadi main ke Bakti Karya untuk beli cemilan. Bakti Karya ini tempat grosir ya. Kebutuhan juga ada, cuman main bilang sih kebutuhan lebih murah di hari-hari, tapi kalau untuk grosir sih memang lebih menguntungkan ya, karena kan dia ada harga makin murah kalau itemnya lebih banyak yang dibeli. Ke Bakti Karya, main menghabiskan dana 375.000 untuk beli susu kecil tuh ya, yang buat bekal, terus aneka cemilan untuk stok, dan ada beberapa kebutuhan rumah yang sedikit ya, dikit banget. 375.000. Ayo kita bongkar dulu deh belanjaannya apa aja. Uang ya, karena Raja kan udah ada. Kalau kan. mau tulis, Gue tulis mah sama-sama. berarti mama beli kemarin gitu aja. Bantuin apa? Bantuin dulu. Yang sekolah siapa, maka dia yang harus merapikan. Jangan dibiasain kita yang menghandle urusan anak. Kasih tahu anak bahwa ini proses yang mesti mereka lalui. Sayang anak bukan berarti kita yang harus menyelesaikan semua masalah anak. Anak harus dikasih tahu prosesnya begini-gini dan diberikan pemahaman harus begini-begini. Tugas kita itu membekali bekal kehidupan buat mereka, kecakapan apa yang mesti mereka punya. Karena kalau buat main itu versi sayang, supaya dia juga ngerti ya mana tanggung jawab mereka dan harus ngapain. Karena memang anak itu kayak ibarat kertas putih kalau buat main. Nah kita yang wajib mengenalkan. Bukan masalah tega, nggak tega, tapi ini sebenarnya hal dasar yang nggak nyusahin banget juga ya. Bahkan ini bisa jadi bekal untuk anak-anak ke depannya.
19.000. Aku mau yang ini mah yang masak. Sweet. Abang mau yang mana coba? Sama aja sebenarnya. Mau yang ini dah. Yang mana Raja? Aku ini bang merah. Saya bapak. Sebenarnya nih Main agak shock ya punya anak laki. Karena dulu Main inget ketika momen naikkan kelas kayak gini, semua persiapan kayak gini tuh Main yang nyiapin. Jadi orang tua membeli dan kita anak-anak perempuannya itu ya nyiapin, nyampulin dan segala macam. Tapi Main heran, kok anak laki memang beda treatmentnya ya. Dan ternyata Pak suami bilang kalau anak laki emang kayak gini. Dan dulu dia waktu SD yang nyiapin itu mama atau ibu mertuanya. Jadi dia terima beres, nyampul pun ya nggak bisa. Oh no no no, kalau Main nggak bisa kayak gitu. Karena gini, kalau buat Main sih bukan masalah kita menyiapkan atau enggak. Yang kita ajarin itu sebenarnya yang cuma nyampul yang buku kopi kok. Seenggaknya dia tahu untuk prosesnya dan tahu bagaimananya. Karena patokan Main gini, kita nggak selamanya sehat, kita nggak selamanya bisa menemani anak. Setidaknya anak bisa belajar lebih mandiri, mengerti apa yang mesti dilakuin dan bagaimana caranya. Itu cara kita mengenalkan untuk mempersiapkan bekal buat anak ke depannya. Nyampul itu hal sepele, tapi Main kasih tahu prosesnya gimana, mesti lurus gimana, ditekan kayak gimana. Nggak selamanya kita bisa membersamai anak. Nanti kalau mereka di pondok atau nanti dia kuliah, beasiswa jauh dari kita orang tuanya, karena nggak selamanya kita bisa membackup hidup mereka. Yang kita perlu persiapkan adalah sekarang kecakapan mereka, biar bisa bertahan di kehidupan ini, karena roda itu berputar, nggak selamanya senang dan nggak selamanya sedih. Nah, ini total belanjaan Main hari ini untuk persiapan anak-anak sekolah. Semuanya Rp1.111.000. Buat Main ini nominal yang tidak kecil ya. Untuk Abang Sarhan itu untuk cicilan masuk sekolahnya udah dimulai dari gelombang pertama Oktober dan selesai sebelum Lebaran. Biar fokus setelah Lebaran itu ya Lebaran hanya untuk pulang kampung, orang tua dan lain sebagainya. Setelah Lebaran fokus di daftar ulang dan belanja keperlengkapan kayak gini. Kita nggak mau kan hidup hanya untuk memikirkan anak karena banyak yang mesti kita pikirin dan kesenangan kita sendiri juga jangan sampai lupa. Makanya membagi keuangan yang ada wajib banget dilakuin supaya semuanya kepegang. Orang tua dapat, beramal dapat, anak tercukupi, hidup juga sederhana apa adanya, tapi kita tetap bisa menikmati hidup. Dan jangan lupa simpanan di hari tua juga mesti disisihkan. Banyak kan kebutuhan lainnya, makanya semuanya harus dibagi. Bukan cuma untuk hari ini, nikmati hari ini, tapi memikirkan juga untuk masa depan dan siapkan bekal untuk anak juga. Nah, kalau kalian gimana nih untuk bulan Juli Keramat? Sudah dilewati? Tips dari kalian apa? Silakan tinggalkan pesan di komen. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dicek video sebelumnya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.